Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah kajian bukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas petunjuknya yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga dengan petunjuk atau hidayah itu menjadikan kita mudah dan mampu untuk mengerjakan beban-beban syariat ini, yang pada hakikatnya mengerjakan ketaatan itu berat, sulit. Tapi karena hidayah, karena Allah lah yang membimbing kita, Allah lah yang menggerakkan kita, sehingganya langkah kaki kita ini menjadi ringan. Maka ini merupakan sebuah anugerah yang harus kita senantiasa syukuri, dan bagaimana kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga diri kita diteguhkan senantiasa di atas agama Islam. Salam dan salawat curah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas sebuah tema tentang bagaimana kita bisa menggapai jannah dengan iman dan pengorbanan. Dengan iman dan pengorbanan. Karena dua hal ini saling berkaitan. Orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa mengorbankan hartanya, jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman bukannya sekedar dia sudah puas dengan ana mukmin, tentunya tidak. Bahkan Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, laisal iman bitamani wala bitahalli. Iman itu tidak hanya sekedar hiasan, tidak hanya sekedar angan-angan, walakin ma waqara fi qalbi, akan tapi iman itu adalah sesuatu yang tertanam di dalam hati, wasadaqatu a'mal, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Berangkat dari iman, Pak, kita bisa melihat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mendapatkan risalah untuk berdakwah dengan iman beliau. Ya, dengan keyakinan beliau bahwasanya menjalankan tugas itu merupakan tugas yang sangat mulia, karena menjadi basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Itulah iman. Jadi beliau memaksimalkan dakwah beliau. Bahkan tidak hanya itu, beliau sampai dihadapkan dengan berbagai macam bentuk ancaman, berbagai macam bentuk tekanan, berbagai macam bentuk intimidasi dan sebagainya. Tapi karena iman, maka beliau tetap melanjutkan perjuangan dakwah sampai akhir hayat beliau. Bahkan kalau kita ingin melihat Nabi kita ini dulu sebelum diutus ke muka bumi ini, itu beliau diberikan dua pilihan. Apakah menjadi nabi yang menjadi raja? Itu sebagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu jadi raja. Atau menjadi nabi yang diutus berdakwah di tengah-tengah manusia. Saat itu Nabi kita memilih untuk menjadi nabi yang diutus. Kenapa demikian? Karena nabi yang diutus ini nanti derajatnya di surga itu lebih tinggi daripada nabi yang menjadi raja. Karena perjuangannya, pengorbanannya pasti lebih dibandingkan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang raja. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, Nabi kita ini ketika berdakwah di Mekah di saat itu tidak diterima dakwah beliau itu. Bahkan 18 kabilah yang ada di Arab saat itu tidak menerima dakwah beliau.
Akhirnya beliau keluar dari Mekah, berdakwalah di mana beliau? Di Taif. Berharap para pemuka-pemuka yang ada di sana ini mau menerima dakwah beliau. Tapi setelah berdiskusi panjang gitu. Jadi setelah beliau mendakwahkan Islam kepada penduduk Taif, bukan para pemuka ini menerima dakwah beliau, justru menolak dakwah beliau secara mentah-mentah itu. Dan tidak hanya itu ketika Nabi ingin meninggalkan negeri Taif itu, justru para pemuka itu memerintahkan kepada anak-anak, kepada para gelandangan itu untuk mengejar Nabi sambil memaki-makinya dan melempari batu. Melempari dengan batu sampai mengenai di kedua mata kaki beliau dan keluarlah darah. Nah, saat itu beliau berhentilah di salah satu kebun. Kemudian datanglah malaikat. Yang malaikat tadi menawarkan kepada Nabi kita, an utabbiqa alaihim. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya timpakan kepada mereka dua bukit ini? Apa kata Nabi? Jangan. Bal arju an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan. Tapi justru saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan berpikir ke depan. Memang yang ada saat itu adalah para pentolan-pentolan, tokoh-tokoh yang menolak Islam, tapi beliau berharap bagaimana dari anak-anak mereka itu ada yang menyembah Allah Subhanahu. Berdakwah di Taif itu. Bagaimana tidak? Beliau seorang nabi dikejar-kejar, dimaki-maki, diolok-olok, dicaci maki. Coba. Padahal beliau seorang nabi, dibilang majnun lah, dibilang tukang sihir lah, dibilang tukang syair lah, dan sebagainya dan sebagainya. Kondisi yang saat itu betul-betul beliau bersedih sebenarnya. Nah, tapi lagi-lagi Nabi ini berjuang untuk umatnya. Tidak hanya itu. Beliau ini tidak menggunakan doa-doa yang mustajabnya beliau. Sebenarnya di saat itu beliau bisa saja menengadahkan kedua tangannya menggunakan doa yang mustajabnya itu. Bahkan beliau menjelaskan, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Setiap nabi itu punya doa-doa yang mustajabah. Kalau berdoa langsung Allah kabulkan. Sebagaimana Nabi Nuh, ketika beliau berdakwah siang dan malam, umatnya tidak mau menerima dakwah beliau, langsung beliau angkat kedua tangan. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan engkau sisakan di muka bumi ini orang-orang kafir meskipun satu orang. Langsung tuh datang. Air dari bawah keluar, dari bawah tanah Kemudian hujan turun deras, akhirnya menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh. Doa ini ada pada Nabi. Bahkan dia mengatakan setiap Nabi punya doa-doa yang mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap Nabi berharap bagaimana doanya itu segera dikabulkan. Tapi apa kata Nabi? Wa in ikhtaba'tu da'wati. Saya simpan doa itu. Saya sembunyikan doa itu. Saya tidak gunakan doa itu syafa'atan li ummati, supaya saya bisa memberikan syafaat kepada umatku. Ini pengorbanan beliau. Beliau rela dilempari dengan bebatuan. Beliau rela susah payah. Dalam rangka apa? Mendakwahkan Islam dan tidak menggunakan doa itu. Karena kalau doa itu sampai digunakan Nabi di dunia ini, beliau tidak bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Dan itu ternyata benar. Nanti bisa dilihat dalam hadis muttafaqun alaih. Bagaimana manusia-manusia yang di padang mahsyar itu nanti akan mencari orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Maka mereka mendatangi pertama kali Nabi Adam. Nabi Adam itu siapa? Abul Bashar, bapaknya manusia, orang pertama kali. Setelah sampai kepada Nabi Adam meminta untuk diberikan syafaat. Nabi Adam justru apa? Allah sedang murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena saya dilarang untuk mendekati pohon itu, tapi saya langgar. Dan Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Nabi Adam gak bisa memberikan syafaat. Kemudian Nabi Adam perintahkan orang-orang tadi untuk menghadap Nabi Nuh. Nabi yang diutus oleh Allah menjadi Rasul yang pertama.
saat itu. Datanglah mereka. Nabi Nuh juga tidak bisa. Nabi Nuh juga sama, mengucapkan hal yang sama. Allah sedang murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena saya telah mendoakan kehancuran bagi umatku. Jadi kalau bisa dibilang kesalahan Nabi Nuh itu mendoakan kebinasaan bagi kaumnya. Maka beliau mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Datanglah kamu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak bisa mengucapkan hal yang sama. Dan justru beliau mengatakan, inni kadzabtu 'ala Allahi salasa kadzibat. Karena saya telah berdusta kepada Allah dengan 3 kali kebohongan. Yang pertama kapan? Ketika menghancurkan patung-patung itu. Ketika didatangi oleh kaumnya, wahai Ibrahim, siapa yang melakukan ini? Beliau jujur nggak Pak? Nggak jujur. Tuh, kampaknya dari patung yang paling besar itu. Dialah yang menghancurkan. Itu kebohongan pertama beliau. Yang kedua kapan? Di saat beliau diajak oleh orang tuanya, bapak dan ibunya, untuk melakukan penyembahan kepada berhala. Ada hari-hari khusus, ya, di mana Ibrahim itu diajak. Pasti setiap kali diajak di tengah jalan dia berpura-pura sakit. Beliau berpura-pura sakit, menjatuhkan diri. Ketika ditanya, apa yang terjadi pada kamu wahai Ibrahim? Inni marid, saya sakit. Padahal nggak sakit. Itu sebagai bentuk pura-pura beliau. Itu kedua. Yang ketiga kapan? Pernah beliau melewati suatu daerah, beliau bersama istrinya. Saat itu ditanya, siapa ini wahai Ibrahim? Beliau menjawab, innaha ukhti. Dia adalah saudari perempuan, padahal yang dibawa itu adalah ibunda Sarah. Nah, karena ketiga hal ini, beliau juga sama, tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia di saat itu. Padahal beliau siapa? Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mau belajar pengorbanan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Coba, ini sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha. Nabi Ibrahim itu salah satu suri tauladan yang betul-betul di dalam dirinya itu ada semangat untuk sami'na wa ata'na, itu tinggi betul. Ya, bagaimana tidak? Yang pertama, beliau menikahi Sarah, nggak punya anak sampai usia 60 tahun. Saat itu ada perintah untuk menikahi pembantunya sendiri yang bernama Ibunda Hajar. Akhirnya dinikahilah. Setelah itu hamil, punya anak. Ternyata dengan punya anak itu menjadikan Sarah itu agak iri dan cemburu. Sehingganya Allah perintahkan nih, Nabi Ibrahim, ini perintah yang pertama yang berat ya, untuk menempatkan sebagian keluarganya di suatu tempat yang tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada orang. Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami menempatkan sebagian keluarga kami di suatu tempat di dekat rumah kamu, ya, yang tidak ada pepohonan sama sekali. Perintah pertama dilakukan sama beliau. Diantarlah yang saat itu bayi yang bernama Ismail itu masih sangat kecil begitu. Kemudian diperintahkan untuk meninggalkan di tempat itu. Kemudian sudah ditinggalkan begitu saja. Ibunda Hajar normal sebagai manusia bertanya, ya Ibrahim, aina tadhabu? Wahai Ibrahim, mau kemana kamu pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi? Apakah kamu akan tinggalkan saya di suatu tempat yang enggak ada orang, enggak ada manusia, enggak ada makanan? Setelah itu berulang-ulang ini diucapkan oleh Ibunda Hajar saat itu. Sampai pertanyaannya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk seperti ini? Untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim menengok dengan mengatakan, "Na'am, iya." Langsung istrinya luar biasa ya. Istri yang imannya kuat kepada Allah langsung mengucapkan sebuah kalimat apa? Idzan la yudayyi'una. Kalau demikian sekali-kali Allah tidak akan melantarkan hidup kami. Allah tidak akan membiarkan kami hidup sia-sia. Ternyata benar. Ya, tidak lama dari itu keluarlah air dari bawah kaki Nabi Ismail. Karena orang safar melewati tempat itu mendapati ada tempat air, maka mereka istirahat di situ.
Sampai ada yang tertarik tinggal di situ, sampai akhirnya menjadilah kota Mekah sebagaimana sekarang ini. Keimanan kepada Allah. Karena yang memerintahkan Allah. Jadi modalnya itu betul iman yang sangat kuat. Coba ibu-ibu, kalau dulu jadi Bunda Hajar, mau nggak Bu ditinggal begitu Bu? Nggak usah, di tengah padang pasir. Ya, di tengah kebun jelas tuh ada pisang, ada pepaya gitu ya, ada pohon kelapa, ya, ada singkong. Suaminya, istriku, saya dapat perintah Allah harus berdakwah di tengah kota. Kamu saya tinggalkan di sini. Kira-kira ibu mau nggak Bu? Wah, nanti dulu. Wah, macam-macam kamu enaknya. Ya, ini keimanan. Berbicaranya itu adalah perintah Allah, pasti Allah akan menjaga mereka. Itu sebuah pelajaran yang penting ketika kita dihadapkan perintah Allah, nggak usah ragu. Nggak usah ragu. Misalnya di sini ada yang melamar sebuah pekerjaan, tapi di dalam pekerjaan itu ada hal-hal syariat yang dilanggar misalnya. Waktu sholat nggak boleh sholat. Udah nggak usah terima pekerjaan itu. Yakin sama Allah. Pasti banyak solusi jalan keluar yang kita bisa dapatkan. Pekerjaan-pekerjaan di luar daripada tempat itu yang Allah akan mudahkan untuk kita. Yang jelas harus yakin kepada Allah. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pernah ketika beliau dalam kondisi sakarat ya. Itu para menterinya langsung memberikan nasihat. Wahai khalifah kami, tidakkah kamu segera berwasiat terhadap harta-hartamu kepada anak-anakmu itu? Apa jawaban beliau? Harta yang mana yang saya akan berikan kepada anak-anakku? Saya tidak memiliki harta, kata beliau. Apakah saya harus mengambil harta di gudang Baitul Mal itu? Kata beliau, tidak. Itu bukan harta saya. Beliau dengan keyakinannya beliau mengatakan demikian. Anakku ada dua kemungkinan, kata beliau. Yang pertama, anakku menjadi anak-anak yang saleh, Allahu yatawalla salihin, maka Allah lah yang akan menjamin rezeki anakku yang saleh itu. Itu keyakinan itu, iman itu namanya. Yang kedua, kemungkinan kedua, anakku tidak saleh. Anakku menjadi orang yang tidak saleh. Dengan saya tidak mewariskan harta kepada mereka, maka saya tidak khawatir untuk menanggung, untuk mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, karena hartaku tidak ada yang saya wariskan kepada mereka. Coba, berani nggak Pak ngomong begitu Pak? Ketika punya anak, nak saya nggak mau wariskan kamu harta, karena saya lihat kamu bukan orang soleh. Kalau kamu nggak soleh, saya khawatir, ayah khawatir kamu gunakan harta ayah itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah begitu. Kalau dia anak soleh, nak kamu sudah soleh, Allah pasti menjamin rezeki kamu. Bapak, ibu tidak akan mewariskan sekecil apapun itu harta. Berani nggak ngomong seperti itu? Ini keyakinan, iman, sebagaimana Ibunda Hajar tadi. Dan Nabi Ibrahim pun, karena itu perintah Allah, beliau jalankan itu. Padahal yang namanya ayah baru punya anak, menikah pertama dengan Saroh itu lama nggak punya anak. Ini dengan istri kedua punya anak. Kira-kira seorang bapak dengan anaknya itu lagi seneng-senengnya enggak? Lagi cinta-cintanya gitu kan. Nah setelah itu ditinggalkan. Kemudian balik ke sana. Saat itu didapati Nabi Ismail sudah sampai usia balik. Kok diuji lagi? Ujiannya apa? Disuruh menyembelih putranya. Padahal sudah jarang ketemu, nggak pernah berinteraksi. Lagi kangen-kangennya, tiba-tiba bermimpi dapat perintah. Nabi Ismail itu justru mengatakan, "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, lakukanlah yang Allah perintahkan kepada engkau, niscaya kamu akan mendapatiku menjadi hamba yang bersabar. Coba, anak hari ini, coba, nak sini nak, Abi bermimpi menyembelih kamu. Ini perintah Allah. Gimana nak? Wah, udah kabur langsung itu. Nggak usah disembelih, Pak. Nak, sini nak. Ini perintah Allah. Salat, makan sajalah. Coba lah anak kita itu. Melipir-melipir gitu kan. Nak, makan. Melipir-melipir itu. Susah betul ya sekarang ini. Jadi kita kadang-kadang memang harus belajar ya dengan keluarga Nabi Ibrahim ini, Pak.
Keluarga yang semuanya ini lengkap ya. Keluarga Qur'ani betul itu, Pak. Keluarga yang di dalamnya penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu adalah perintah Allah, maka di dalamnya pasti akan ada banyak hikmahnya, akan banyak maslahat-maslahat yang mereka akan dapatkan. Ini keyakinan yang harus kita bangun. Karena iman tadi. Karena kita masuk surga itu karena iman. Ya, iman yang kuat, yang tertanam kuat. Terlebih hari ini kita hidup di akhir zaman yang luar biasa. Tantangan hidupnya luar biasa. Kerasnya ya, kita untuk bekerja, mencari maisha itu luar biasa. Pertarungannya itu luar biasa. Sampai-sampai Nabi sudah mengingatkan jauh-jauh hari. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Akan datang suatu masa di mana manusia itu sudah tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, amin halalin amin haramin, apakah harta itu halal, apakah harta itu haram. Maka di sini letaklah keiman. Disinilah fungsi daripada iman itu, untuk bisa apa? Mengendalikan diri kita. Kalau tidak, amblas, Pak. Ibaratnya arusnya udah terlalu deras kita nih, Pak. Arus fitnahnya itu. Kalau kita hadang gimana, Pak? Hancur kita. Pokoknya membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Tapi kita ingatkan bahwasanya memang hidup di dunia itu harus bersabar. Ya. Karena Nabi sendiri menjelaskan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Menahan, Pak, bersabar. Ya, mas-masnya ini pengen juga pacaran kan yang masih bujangan. Ya, bapak-bapak ini pengen nggak punya selingkuhan, Pak? Pengen. Ya, pengen. Kalau menikahi berbiaya, berkelanjutan biayanya, ya sudah, jajan saja. Secara manusiawi pengen itu. Tapi karena iman, nggak dilakukan itu semuanya. Dia lebih memilih untuk bersabar. Bersabar. Karena apa? Karena dunia ini bukan surganya kita. Dunia ini surganya orang-orang kafir. Mereka memang, Pak, menontonkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan hidup mereka, Pak. Tapi itu hanya di dunia. Maka pesan Allah kepada kita, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Orang beriman, jangan kamu lelah mengejar musuh itu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu lelah di dunia, capek, mereka orang kafir pun capek, itu lelah itu. Ya. Tapi kamu beda, kata Allah. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan nanti di akhirat, sedangkan mereka enggak punya harapan. Istilah kata begini, enggak apa-apa, kita itu miskin di dunia ini, enggak apa-apa, hidup kita susah, enggak apa-apa, istri kita, Pak, enggak cantik-cantik amat, enggak apa-apa, Pak. Ya, mobil enggak punya yang mewah, enggak apa-apa di dunia, tapi kita punya harapan nanti di akhirat. Kan begitu. Mereka oke, fasilitas semuanya oke, mantap, mewah, megah. Tapi itu hanya sebatas di dunia. Sedangkan kalau kita nanti masuk surga, ini iman lagi yang berbicara. Nabi menjelaskan, man yadkhulul jannata yahya la yamut. Barang siapa yang masuk surga, dia akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Kalau sudah masuk surga, enggak khawatir mati. Di dunia ini khawatirnya mati. Berarti kalau kita masih takut mati, itu masih di dunia. Yang kedua, yan'amu wa la yay'as. Orang yang kalau sudah masuk surga, dia akan mendapatkan kenikmatan seutuhnya dan tidak ada susah payah. Susah payah itu memang di dunia. Capek-capek kita di dunia. Bersabar, sabar saja pokoknya. Dan sabar ini berat. Ngomongnya enak aja, berulang-ulang ngomong. Sabar. Berat, Ustaz. Beras habis. Suami nggak ada kerjaan. Bang, gimana bang? Keluarlah bang. Gitu. Kadang di rumah itu udah beriman, bertakwa, Ustaz. Keluar. Di saat itu sudah diingatkan, ya, bertakwalah kamu mencari maisha. Ketika itu sudah jelas-jelas ya, iman ini ada dalam dirinya. Malah ada peluang, mobilnya nyerempet. Cocok ini, bisa dijadikan duit ini. Nih mobil saya lecet, kamu sembarangan ini. Waduh Pak, maaf Pak, ini 2 juta. Waduh Pak, nggak bisa ditawar Pak ya.
1,5 juta udah. Kalau enggak saya laporkan polisi. Akhirnya Pak, dapatlah dia 1,5 juta. Coba. Imannya goyah. Nah, itu. Karena kondisi di saat itu, ya Allah, malah mobil tabrakan lagi, istri lagi sakit, anak butuh biaya daftar ulang. Ini kesempatan nyerempet orang ini. Malah di duit, dia dapat duit, bukan dia malah keluar duit. Allahu Akbar. Inilah kondisi ya kita. Maka kembali kepada sebuah perjuangan tadi. Memang kita harus berjuang, kita harus berkorban di dunia ini ya. Dan kita ingatkan bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Kalau kita mau baik, ya memang harus sabar. Memang harus sabar. Baik, kita lanjutkan sedikit terkait perjalanan tadi, syafaat tadi. Nabi Ibrahim tidak bisa. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, datanglah kamu kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak bisa. Karena Nabi Musa pernah membunuh jiwa. Membunuh orang yang Allah tidak perintahkan untuk membunuhnya. Siapa yang dibunuh oleh Nabi Musa? Anak buahnya Fir'aun. Kesel. Karena ngelihat anak buahnya Fir'aun itu nganiaya Bani Israel. Muncul rasa pembelaannya. Oncok langsung dihajar mati. Ya, saat itu. Kemudian Nabi Musa juga tidak bisa, datanglah ke Nabi Isa. Dan Nabi Isa tidak memberikan alasan kenapa beliau tidak bisa memberikan syafaat itu. Kemudian Nabi Isa memerintahkan orang tersebut untuk mendatangi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi kita di saat itu langsung tersungkur sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama dari itu Allah menyeru, "Ya Muhammad irfa' ra'saka." Ya Muhammad, angkat kepalamu. Sal tuta'. Kamu minta, saya beri. Wasfa' tusyaffa. Kamu minta hak syafaat, saya beri kamu. Kamu hak syafaat itu. Nabi kita tersenyum. Beliau berbahagia betul saat itu. Karena beliau mendapatkan hak syafaat itu. Maka beliau bangkit dari sujudnya. Beliau lihat umatnya yang sedang kesusahan di padang mahsyar. Beliau persilahkan untuk masuk ke dalam surga pertama kali. Masya Allah. Tapi ternyata kuotanya terbatas gelombang pertama itu. Mudah-mudahan kita termasuk gelombang yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Beliau melihat umatnya yang tersisa masih banyak. Beliau sujud lagi, meminta lagi kepada Allah. Diizinkan lagi sama Allah, dimasukkan lagi. Masih banyak yang tertinggal. Minta lagi. Dan Allah kabulkan. Coba kurang beruntung apa kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu. Kita umat yang datang terakhir masuk surganya pertama kali. Coba. Kemudian tidak hanya itu, umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbanyak nanti pada hari kiamat. Dan memiliki ciri yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Yang Nabi menjelaskan, Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghuran muhajjalina min asar wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan huran muhajjalin. Dalam keadaan wajah, tangan, dan kaki yang bercahaya karena bekas-bekas wudunya. Masya Allah. Itulah keutamaan, keistimewaan. Maka dengan iman dan perjuangan yang telah dirintis oleh Nabi, tentunya bagaimana kita mewarisi itu semuanya. Gak usah khawatir kalau kita sudah meniti jalan Nabi. Tapi ingat, semakin iman kita baik, bukan godaannya lebih gede, Pak. Ujiannya semakin berat. Nabi menjelaskan, faman syadda dinuhu syadda bala'u. Barang siapa yang imannya kuat, ujian pun berat. Ya, faman dha'ufa imanuhu dha'ufa bala'u. Yang imannya lemah juga ujiannya ya lemah-lemah saja, rendah-rendah saja, Pak. Memang surga itu hanya akan dihuni oleh orang-orang yang siap dengan ujian dan cobaan. Cukup dengan sholat 5 waktu masuk surga? Bisa, Bapak Ibu sekalian. Tapi derajat surganya di mana? Di bawah. Kalau mau tinggi, harus berjuang, harus berkorban. Bahkan Allah sendiri berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa anwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu sedang membeli jiwa dan harta orang beriman itu yang nanti Allah ganti dengan surga. Nah, itu seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini dulu.
Karena sudah menjelang Isya, ada waktu kurang lebih 10 menit. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian kalau ada yang tanyakan kami persilahkan. Bapak-bapaknya dulu, fadhol. Aman Pak? Berangkat kita Pak? Berangkat kemana Pak? Berkorban. Berkorban apa Pak? Kayak mantap-mantap aja bapak-bapaknya. Ibu-ibu ada yang ditanyakan Bu? Di luar tema nggak apa Bu? Ustadz, suamiku mau poligami gimana? Bersabar. Ada Bu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kisah sahabat Julaibib. Ini kita ingatkan dengan beliau terus. Ya, Julaibib. Namanya unik. Seunik orangnya. Beliau adalah rajulun aswad. Laki-laki yang hitam kulitnya. Miskinun. Sudah hitam, miskin. Kemudian tidaklah beliau makan kecuali dari sisa-sisa manusia. Memunguti sisa-sisa manusia. Itulah Julaibib. Ketika sholat ketemu Nabi pasti bertanya, "Ya Julaibib, ala tatazawwad ya Julaibib. Kenapa engkau tidak segera menikah wahai Julaibib?" Jawaban Julaibib realistis. Ya Rasulullah, man yuzawiju Julaibiban fid dunya laisa lahul ma wa laisa lahu ja. Ya Rasulullah, siapa yang mau sama Julaibib ini? Ya, udah hitam, miskin, enggak punya kedudukan, enggak punya harta. Kali pertemuan pertama ditanya begitu. Ketemu yang kedua ditanya lagi. Julaibib sama jawabannya. Ya, enggak ditutup-tutup, jadi enggak ditutup-tutupi ya apa adanya gitu kan. Yang ketiga ditanya lagi. Tapi Nabi itu enggak sekedar bully, Pak. Kalau sudah 3 kali sudah selesai. Ini bapak-bapaknya bully yang bujangan sampai 10 kali enggak ada solusi. Kalau Nabi bully yang ketiga kalinya langsung ngasih solusi. Ya Julaibib, idhab ila bait fulan Ansari. Wahai Julaibib, berangkatlah kamu ke rumah sahabat Ansor itu. Dia punya anak perempuan, lamar putrinya. Wah, berangkat beliau Pak. Karena dapat apa? Rekomendasi. Rekomendasinya nggak main-main lagi. Dari siapa? Dari Nabi. Berangkat pede beliau. Sambil berjalan menuju rumah sahabat Ansar, beliau itu bertanya-tanya, sebenarnya siapa putrinya itu? Ternyata putri sahabat Ansar ini adalah putri tercantik di kota Madinah. Allahu Akbar. Setelah sampai, salam, dipersilahkan duduk, disampaikanlah keinginan beliau. Sahabat Ansar senang. Karena dikira sahabat Julaibib membawa pesan dari Nabi bahwasanya Nabi ingin melamar putrinya. Kata Julaibib, bukan Nabi yang ingin melamar putrimu, wahai sahabatku. Yang akan melamar itu saya. Kata sahabat Ansar itu langsung nunduk. Ini potongannya nggak standar banget mungkin kalau kita begitu ya. Aduh, gimana ini anakku ini sedangkan anak yang paling cantik ini gimana ini? Dia konsultasi sama istrinya. Istrinya langsung lihat, nah jangan mungkin bahasa kita begitu ya. Nah, percakapan mereka berdua itu didengar oleh putrinya. Masya Allah. Putrinya langsung mengatakan, ya abi, ya umi, kaifa hada? Wahai bapakku, wahai ibu, bagaimana kalian ini? Atarudani man arsalin Rasulullah. Apakah kalian akan menolak seseorang yang diutus oleh Nabi untuk melamarku? Wallahi ya abi, ya umi. Demi Allah, wahai bapakku, wahai ibuku, ini ajastu bizawajibi. Saya bersedia menikah dengan orang itu. Allahu Akbar. Sampai para ulama melabeli gadis ini dengan hadhihi fatatul akidah. Gadisnya, istri Julaibib ini adalah seorang gadis yang akidahnya itu sudah kuat sama Allah. Sampai-sampai melihat orang itu bukan melihat dari sisi apa enggak, pokoknya dia yakin itu kalau sudah perintah Allah dan Rasulnya sami'na wa ata'na. Dan dijuluki dengan fatatul hijab, seorang gadis yang menghijabi dirinya. Enggak pernah keluar rumah. Ya, enggak pernah keluar rumah. Jadi ukuran ganteng nggak ganteng itu nggak tahu Pak, karena nggak ada perbandingan. Yang ada ya Julaibib itu. Gitu ya. Akhirnya menikah. Setelah menikah, Masya Allah ya. Saat itu malam hari itu, malam pertama lagi Pak ya. Nabi memberangkatkan pasukan untuk perang. Bagaimana dengan Julaibib Pak? Berangkat beliau, bahkan beliau keluar dari kamarnya seperti anak panah yang keluar dari busurnya itu. Mesat aja.
Nggak ada istilah wahai istriku, nggak ada pesan-pesan itu, nggak ada. Mungkin kalau bapak sekalian itu mungkin bisa itu. Ya Rasulullah izin sebentar. Ya gimana tidak? Sudah lama penantian mau dapat istri, ini baru dapat istri, ditinggal kan begitu kan? Belum dia apa-apain, ditinggal saja. Berangkat perang bersama Nabi. Setelah peperangan usai, Nabi mencari-cari. Aina Julaibib? Para sahabat bengong. Ya Rasulullah, man Julaibib? Ya Rasulullah, siapa itu Julaibib? Ternyata para sahabat nggak ada yang kenal itu Julaibib itu. Ya, karena beliau itu seseorang yang dikatakan Nabi kam min as'asa, yaitu orang yang rambutnya acak-acakan, akhbaro, badannya berdebu, ziti murain, enggak punya baju kecuali hanya 2 helai saja. Dua apa itu? Style saja. Kemudian la yu'bahu lahu, orang ini kalau hadir di suatu majelis ngomong enggak pernah didengar, Pak. Ya. Kalau hilang enggak ada yang nyari orang ini. Ya. Julaibib ini, Pak. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abara, tapi kalau dia sudah menengadahkan tangannya berdoa, maka Allah akan kabulkan doanya itu. Inilah Julaibib. Saat itu beliau terus berjalan mencari mana Julaibib. Saat itu beliau melihat ada seorang pemuda yang tersungkur sudah meninggal dunia. Di kanan kirinya ada 7 orang kafir yang sudah dibunuhnya. Beliau mendekatinya dan ternyata benar ketika dibalikkan wajahnya, beliau mengatakan, ini Julaibib. Hadza Julaibib, ini loh Julaibib, kata Nabi kepada para sahabat yang ada. Kemudian setelah itu kepalanya sahabat Julaibib diletakkan di atas paha beliau. Kemudian Nabi mengatakan, ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Ya Julaibib, saya adalah dirimu, dirimu adalah diriku. Kemudian Nabi berucap, wahai Julaibib, betapa banyak di surga para bidadari sedang menunggu kedatangan kamu. Allahu Akbar. Apa yang dimiliki Julaibib? 2 helai kain. Apa yang dimiliki Julaibib? Badan yang hitam, miskin, gak punya apa-apa. Tapi karena pengorbanan beliau bisa mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita harus lebih